Aku sih nggak bosan karena berhubung udah pernah ngerasain 8 bulan nggak ada kemana-mana kan. Jadi dengan kita di rumah dengan keadaan seperti ini, menurut aku masih jauh lebih menyenangkan. Baik, Ini lagi self quarantine di rumah atau bagaimana, Kak? ya lagi banyak ngisi kegiatan di rumah aja, santai ya, makan, tidur, terus teman mau datang ya udah datang aja, ngobrol segala macam sama bangun YouTube channel, itu aja. Tapi ikutan juga mengisolasi diri di rumah nggak sih? Maksudnya jaga jarak juga, terus nggak keluar dari rumah atau bagaimana? Aku bersikap normal aja kepada siapapun. Hmm. Ada yang sampai harus tidak bersentuhan. Kemarin aja sempat keluar rumah nyari pencucian mobil, terus nyari laundry, nyari makan. Nggak ada yang berubah lah, cuman pakai masker. Ya memang pernah kemarin pakai masker tuh cuman ngikutin zaman aja, karena orang-orang pada pakai. Itu aja biar orang juga merasa insecure juga ngeliat aku jaga diri, orang juga kalau ngeliat aku kan aman-aman aja. Hanya sebatas. Tapi ikut panik juga nggak sih, Kak? Karena kan wabah ini kan sudah semakin bertambah juga ya yang positif di Indonesia. Bagaimana kalau Kak Kris? Aku melihatnya biasa aja. Bertambah iya sebagai informasi kita dari segi pengetahuan umum ya biar kita tidak terlalu kudet ya untuk apa yang lagi ramai dibicarakan saat ini. Kalau aku pribadi, walaupun beritanya ramai, ya aku tidak menutup diri untuk ketemu sama siapapun, masih biasa-biasa saja. Nggak pakai sarung tangan juga, di rumah pun hand sanitizer juga cuma ada di kamar, dan tidak melakukan penyemprotan disinfektan juga. Ada tamu datang aku tidak sampai nyemprotin satu badannya, enggak. Semuanya normal-normal aja. Tapi kalau mungkin mama sendiri atau adik Kak Kris ikut juga sesantai Kak Kris atau mereka justru panik? Sama, mereka pun juga santai kok. Kita satu keluarga nggak ada yang paranoid harus menyediakan ini. Bahkan aku dapat semprotan itu baru-baru ini aja kok, baru 3 hari yang lalu. Itu pun juga dikasih sama mama kan, mama pun juga karena dikasih sama temannya. Jadi kita satu keluarga tidak berbondong-bondong untuk mencari itu. Jadi kita semua bermindset yang penting kita daya tahan tubuhnya kuat aja. Semua virus yang masuk ke badan kita pun juga tidak akan bisa bikin kita jadi sakit. Itu mindset kita satu keluarga. Tapi kan ini kan juga memang juga secara kebetulan memang akhir-akhir ini memang juga di rumah aja ya, Kak. Aktivitasnya Yeah. ngapain aja sih, Kak, biasanya rutinitasnya? Karena kan di rumah terus-terusan kadang-kadang bosen ya, Kak. Kalau Kak Kris sendiri seperti apa? Aku sih nggak bosan karena berhubung udah pernah ngerasain 8 bulan nggak ada kemana-mana kan. Jadi dengan kita di rumah dengan keadaan seperti ini, menurut aku masih jauh lebih menyenangkan. Apakah aku pernah merasakan yang lebih nggak enak lagi? Jadi untuk hal yang kayak gini aku anggapnya enteng aja. Apa karena Biasa aja sih. apa karena menyenangkan juga karena rumahnya rumah baru nih, Kak? Justru kalau rumah baru nih nggak punya apa-apa, nggak ada wifi, nggak ada TV, belum belum lengkap gitu, hiburannya malah justru nggak ada. Cuman aku karena merasa pernah yang lebih kejam lagi dari ini, aku dengan ini di rumah berhari-hari nggak keluar, aku ngerasanya enteng-enteng aja. Dan tambah lagi kan aku tidak yang mengurung diri banget. Ada teman datang oke, ada tukang AC datang oke, tukang PLN oke, ada komplain masuk oke, semuanya serba oke. Oke. Kak Kris, Baik, sedikit dong pindah rumah dari per kapan, Kak? Jadinya? tanggal 17 Maret. Gitu. Kenapa sih kamu memutuskan untuk beli rumah di daerah mana? Memang ada apa dengan rumah yang sebelumnya? Rumah yang sebelumnya kan dijual buat biaya aku di penjara. Terus keluar dari penjara? Ya, karena banyak masalah yang aku alami di tahun lalu, yaitu sampai buat aku tuh habis-habisan dari investasi dan tabungan. Ya, jadi aku memutuskan untuk tinggal di Jakarta Coret, yang ini kan Jakarta Coret. Ya, aku mau cari suasana baru. Bosan aku di Jakarta Selatan. Bosan aja aku di Cibubur kan, rumah mama di Taksel ya. Aku di Cibubur, kayaknya udah saatnya aku untuk buka lembaran baru.
Jadi aku pilih daerah sini. Memang dari aku remaja sampai umur segini emang nggak pernah tinggal di daerah sini, makanya mau coba aja. Gitu. Dan di sini juga tinggal sendiri atau bersama mama? Sendiri. Gitu. Jadi nggak bareng-bareng sama mama sama adik kak? Enggak, aku sendiri di sini. Gitu. Kak boleh lihat dong kak, rumah Kak Kris kayak gimana sih yang baru nih, karena kan pada penasaran nih pemirsa. Ya beginilah yang kalian lihat aja. Ini Ya sekarang di ini ruangan apa? aku lagi berada di lantai satunya, yang ini lantai 2. Tuh di satu itu ada tangga, yaitu lantai 3-nya, yang ini basement tuh. Ya ini basement tuh yang ada tangga ke bawah. Cuman aku belum bisa kasih tahu ke kalian untuk secara keseluruhan, maaf ya. Oke. Masih rahasia. Tapi tinggal sendiri, memang Kak Kris memang dari dulu juga memang lebih memilih untuk tinggal sendiri ya kak? Maksudnya, ini kan sekarang rumahnya agak lebih besar ya kak? Ya aku lebih nyaman tinggal sendiri ya. Berhubung aku anak laki-laki kan, akan bawa anak orang juga untuk tinggal bersama. Jadi alangkah lebih baiknya aku memang terbiasa untuk tinggal sendiri. Biarin mama punya rumah sendiri, papa juga punya rumah sendiri. Ya aku nyaman aja sih walaupun tinggal di tempat kayak gini sendiri. Aku nggak merasa kesepian, merasa enjoy. Karena di satu sisi juga rumah ini kan ada editor aku juga tiap hari datang dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam dia kerja. Gitu. Jadi ya aku juga ada orang di sini yang nemenin. Oke. Memilih tinggal sendiri karena juga untuk belajar juga, karena kan mau bawa anak orang nanti. Berarti udah ada pasangannya dong sekarang? Belum ada. Cuman kan nanti. Belum ada atau memang tidak di-go public-kan atau seperti apa sih di Kak Kris? Nggak ada yang mau. Kenapa? Nggak ada yang mau sama aku. Maksud sih? Bener, nggak ada yang mau. Atau aku pernah sih tanya ke teman-teman dekat. Teman-temanku juga pada bingung, masa iya sih yang kayak lu nggak punya pacar? Bener, gua nggak ada. Ya udah kita rame-rame tuh analisa lucu-lucuan lah ya antara teman-teman. Kayak cewek takut gitu ya pause ya. Enggak. Oke, terus kak, jadi cewek-cewek? Ya, jadi kita lagi kumpul, lagi analisa lucu-lucuan antar teman-teman dekat. Ya ada yang kasih asumsi kayaknya ini cewek-cewek takut deh kalau kata malu. Kenapa mesti takut kan gitu ya? Enggak, karena lu korban patah hati, jadi mereka malas jadi ampasnya. Ada terus tambah lagi ada lagi asumsi ini cewek-cewek di sekitar lu mungkin tahu kali lu passionnya sekarang kerja bukan untuk cari pasangan. Ya daripada gue yang maju kan gengsi dong gue sebagai cewek. Ya udah jadi lebih baik gue diem aja. Ya udah, ya mau nggak mau orang juga sama-sama nunggu ya gimana mau jadi gitu. Tapi kalau sebenarnya Kak Kris itu memang targetnya pengen punya pasangan hidup cepat-cepat juga dekat-dekat ini, atau bagaimana sih Kak Kris yang difokuskan untuk kakak sendiri? Sekasihnya aja. Kalau memang cepet ya cepet. Andai kata Tuhan kasihnya lama, berarti Tuhan Tuhan kasih kesempatan aku untuk jadi berkembang lagi gitu. Gitu. Kemarin katanya sama Gotik, gimana ceritanya sama Gotik? Biasa. Aku pun juga nggak tahu ya kenapa harus ada gosip itulah. Karena jujur dengan gosip itu ya Saskia paling dirugikan. Aku pun juga kasihan sama dia. Tapi entahlah, gosip itu berjalan sendirinya. Akhirnya rame. Aku ditanya gimana sama Gotik, ya aku soal jawab cuma teman. Ya Saskia pun juga sama, jawabnya juga cuma teman. Dan akhirnya kita dipertemukan di acara komedi situasi gitu. Cuman sekarang enggak lah, aku berdua, aku sama Saskia udah saling meredam aja lah. Tapi memang ada komunikasi nggak sih sebelum itu sama Saskia sendiri, atau mungkin memang juga udah menjalin hubungan sebagai sahabat atau seperti apa? Sebelum itu ya kita hanya teman biasa aja, kontak kan jarang. Makanya kita juga bingung kenapa harus ada berita ini.
gitu. Tiba-tiba sih itu semuanya berjalan tiba-tiba. Kita pun juga nggak tahu asal mulanya dari mana. Tapi kalau Gotik sendiri teman kayak apa sih buat Kak Kris? Itu calon orang udah lu tanya. Iya kan udah punya calon. Kau tahu Calon pantau ya? orang ngaco. Pantau ya, Kak? Stop. Terus ada lagi sama yang dekat juga sama Kumala Sari, bagaimana tuh? Aduh ngelek lagi. Kak, katanya juga dekat juga, ada kabarnya juga, ada berita beredar dekat juga sama Kumala Sari, bagaimana tuh Kak? Iya itu juga sama, cuman gosip. Ya, aku memandang Gali Ginanjarnya, dia teman aku di zaman dulu. Ya dari zaman dia pacaran sama Verus tuh aku udah berhubungan sangat baik sama Gali. Sampai detik ini akhirnya Gali pacaran sama Barbie Kumalasari, ya aku meminta maaf juga sama Gali, sorry banget kenapa ada gosip ini, tapi jujur aja sih gue nggak pernah sedikit pun ngomong apa-apa soal Barbie, aku cuma bilangnya teman aja udah ya, seperti itu. Makanya pas mau dipasangkan di sebuah acara ya bukannya sombong atau gimana, tapi itu semua aku lebih memandang Galinya sebagai suami, karena aku tahu banget seorang suami kalau istrinya digosipin sama laki-laki lain pasti kan rasanya tuh nggak enak gitu. Apalagi posisi dia lagi di dalam penjara juga kan. Dan aku tahu secara psikologis orang yang di penjara tuh bagaimana isi hati dan pikirannya. Ya aku nggak mau menambah beban itu aja. Tapi Kak Kris ini kan digosipin oleh banyak perempuan, terus gosip-gosip, sementara Kak Kris selalu bilang kalau ya itu hanya gosip, yang benerannya justru belum ada. Sebenarnya tipenya Kak Kris sendiri kayak apa sih Kak? Apa memang tipenya tinggi, yang terlalu tinggi, makanya ini gak dapet sekarang gitu, atau bagaimana? Yang penting dia mah baik, terus terima aku apa adanya, sayang sama keluarga aku juga. Udah, aku nggak banyak macam kok. Kalau untuk sekarang memang belum ketemu, karena kan pikiranku bukan untuk cari pasangan, pikiranku tuh bagaimana cara ngerubah kehidupan aku yang kemarin sempat jatuh 2 kali, ya harus bangkit di tahun 2020, itu aja.